5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daifullah dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Hasanuddin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu contoh peristiwa perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, perpindahan panas merupakan suatu peristiwa perpindahan energi dari satu daerah menuju ke daerah lain yang diakibatkan karena adanya perbedaan suhu, di mana panas akan merambat dari daerah yang memiliki suhu yang tinggi menuju daerah yang memiliki suhu yang rendah. Perpindahan panas itu sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu ada perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, perpindahan panas yang terjadi secara konveksi, dan juga radiasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Baiklah, bersama saya di sini sudah ada alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam mempraktekkan peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama ialah es batu, yang kedua ialah gelas yang telah diisi dengan air secukupnya, dan yang ketiga ialah zat pewarna makanan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, langkah pertama, kita masukkan zat pewarna makanan ke dalam gelas yang telah terisi oleh air. Kita masukkan sekitar 1 atau 2 tetes saja. Kita teteskan, kemudian amati apa yang terjadi. Nah, di sini terlihat jelas bahwa zat pewarna makanan tersebut dia akan bergerak turun ke bawah atau dia akan terkumpul pada bagian bawah atau pada bagian dasar air. Seperti yang terlihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan es batu ke dalam gelas tersebut. Kita masukkan es batu, kemudian amati apa yang terjadi. Lihat, di sini terlihat jelas bahwa zat pewarna makanan yang awalnya berada pada bagian bawah, dia akan bergerak naik ke atas. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena suhu pada air dan juga zat pewarna makanan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu yang ada pada es batu. Sehingga pada saat kita memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut, maka suhu air pada bagian atas akan lebih rendah dibandingkan dengan suhu air yang ada pada bagian bawah. Akibat dari hal tersebut, maka zat pewarna makanan yang mula-mula berada pada bagian bawah, dia akan bergerak naik ke atas. Sehingga terjadi perpindahan panas, di mana panas akan merambat dari bawah, dari daerah yang memiliki suhu tinggi menuju ke daerah atasnya atau daerah yang memiliki suhu yang rendah. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa konveksi, di mana berdasarkan definisi dari konveksi itu sendiri yang menyatakan bahwa perpindahan panas terjadi melalui aliran dari di mana panas merambat dari satu zat menuju ke zat yang lain yang disertai dengan pergerakan zat tersebut secara fisik. Zat yang dimaksud di sini ialah zat pewarna makanan, di mana zat pewarna makanan tersebut dia akan bergerak secara fisik mulai dari bawah menuju ke atas, mulai dari daerah yang memiliki suhu yang tinggi menuju ke daerah yang memiliki suhu yang rendah, sehingga peristiwa ini disebut sebagai peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Baiklah, itulah tadi salah satu contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan ingat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan lingkungan sekitar, dan di rumah aja. Karena dengan begitu, maka kita mampu memutus rantai penyebaran COVID-19 yang tengah mewabah di Indonesia saat ini. Jika kita ingin keluar rumah karena situasi yang sangat penting atau keadaan yang mendesak, maka ikuti aturan pemerintah yang telah diberikan, yaitu yang pertama, menggunakan masker jika hendak keluar rumah. Yang kedua,
Menjaga jarak atau physical distancing kurang lebih 1 atau 2 meter dengan orang lain. Yang ketiga, menjauhi kerumunan yang ada. Dan yang keempat ialah mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun disertai dengan air yang mengalir. Namun, jika tidak ada kondisi yang mendesak yang memungkinkan kita untuk keluar rumah, maka stay at home atau di rumah aja. Karena dengan begitu, maka kita dapat membantu pemerintah dan juga tim medis yang tengah berjuang di luar sana saat ini dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 yang tengah mewabah di Indonesia saat ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.